Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini saya akan berbagi tentang tips menjaga keutuhan rumah tangga ya. Tips yang pertama menjaga keutuhan rumah tangga yaitu saling memahami satu sama lain. Jadi pada saat berumah tangga kita perlu untuk memahami satu sama lain dengan pasangan ya teman-teman, sehingga nantinya kita mampu untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama. Contohnya misalkan seorang istri pada saat melakukan kegiatan memasak gitu ya, seorang suami mungkin bisa membantu nih, bisa membantu untuk merawat anak atau bisa membantu untuk membersihkan rumah. Sama halnya misalkan seorang suami disiapkan oleh istrinya untuk makanannya dan sebagainya sebelum berangkat kerja, disiapkan keperluannya. Jadi hal-hal seperti itu yang antar pasangan itu bisa saling memahami apa yang diinginkan pasangannya. Tips yang kedua yaitu saling percaya dan tidak mudah berprasangka ya. Jadi pada saat berumah tangga hindari sikap berprasangka atau sikap tidak percaya dengan pasangan, karena hal seperti itu akan memicu pertengkaran atau perselisihan dengan pasangan. Jadi mari kita sama-sama berpikir positif, tidak berprasangka jelek, maka hal-hal seperti itu akan membuat perasaan nyaman antar satu sama lain ya dengan pasangan. Selain itu, berpikir positif juga bisa menghindari nih konflik yang terjadi dalam pernikahan, teman-teman. Tips yang ketiga yaitu selalu menjaga komunikasi dengan baik. Jadi dalam menjaga keutuhan rumah tangga kita perlu untuk menjaga komunikasi dengan baik dengan pasangan ya teman-teman. Jadi kadang kan mungkin tidak semua pasangan itu berada dalam lingkungan yang sama ya. Mungkin ada jarak yang memisahkan gitu ya. Atau mungkin karena seorang suami pasti bekerja di luar dan sebagainya, kita perlu menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi itu tidak harus yang selalu intens nanyain apa gitu, enggak ya. Hal yang sepele aja, menanyakan kabar aja, selalu menanyakan kabar ke pasangan itu hal sederhana yang biasanya saya lakukan ya. Kalau misalnya melakukan aktivitas di luar ya, saya memberikan kabar ke pasangan. Biasanya saya foto, saya lagi di sini dengan ini kegiatan ini gitu. Jadi itu juga menghindari supaya pasangan tidak merasa khawatir dengan kegiatan yang kita lakukan. Tips yang keempat yaitu tidak ada rahasia dan saling terbuka. Jadi kalau misalnya sama pasangan ya, kalau misalnya saya sih tidak ada satu hal pun yang saya tutupi ke pasangan ya, apapun itu, mau hal mengenakan, mau hal tidak mengenakan, mau apapun itu selalu diceritakan ke pasangan. Kalau misalnya ada masalah ya cerita ke pasangan gitu. Paling enggak pasangan itu akan merasa dibutuhkan ya kalau misalnya kita menceritakan segala sesuatu ke pasangan. Terus yang kedua juga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai atau kita tidak suka dengan pengakuan pasangan atau mungkin sikap pasangan ya kita bisa menceritakan supaya sama-sama bisa memperbaiki diri. Jadi nggak usah kode-kode gitu, karena kadang mungkin pasangan nggak ngerti kode-kode ya, jadi ya ngomong langsung aja, saya keberatan dengan sikap yang ini, maka pasangan juga akan berusaha untuk memperbaiki itu. Jadi yang terpenting ya saling terbuka itu tadi dan tidak ada rahasia dengan pasangan.
Tips yang kelima yaitu luangkan waktu bersama ya. Jadi meskipun kita apapun aktivitas yang kita lakukan di luar, tetap keluarga merupakan prioritas utama ya teman-teman. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk bersama dengan keluarga. Misalkan bisa kita lakukan dengan wisata atau jalan-jalan. Kalau misalnya tidak bisa melakukan itu ya nggak apa-apa, kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah. Intinya sih menghabiskan waktu dengan keluarga dengan sistem yang berkualitas ya. Kalau misalnya saya sih biasanya ini makan di luar gitu, tapi pada saat makan di luar itu benar-benar me time dengan keluarga gitu. Jadi kita menghindari tuh semuanya yang HP atau apa gitu. Jadi memang benar-benar fokus dengan pasangan dan dengan keluarga. Tips yang keenam yaitu hindari KDRT dan selingkuh ya. Jadi kalau menurut saya sih dalam pernikahan itu ada garis batas yang nggak bisa dilewati pasangan, yaitu KDRT dan selingkuh ya. Karena kalau menurut saya ini dua kesalahan yang fatal ya kalau dilakukan pasangan. Kalau pasangan sampai melakukan hal ini tuh biasanya susah rumah tangga itu untuk kembali seperti semula gitu. Dan kebanyakan pasangan-pasangan yang lain mungkin lebih memilih untuk bercerai. Jadi kalau misalnya mau rumah tangganya tetap utuh, teman-teman wajib untuk menghindari KDRT dan selingkuh. Jadi kita memang harus memperlakukan pasangan dengan baik. Kita juga harus menjaga kesetiaan kita kepada pasangan. Hal-hal seperti itu yang bisa menjadikan rumah tangga tetap awet dan harmonis. Oke, itu tadi teman-teman ya, ada 6 tips yang sudah saya sampaikan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau buat saya sendiri sih yang terpenting yaitu pada saat menjaga keutuhan rumah tangga itu yang paling penting adalah tidak berhenti bersyukur ya. Mensyukuri semua yang dikasihkan Allah gitu ya. Apapun itu, baik kekurangan dan kelebihan pasangan itu tetap kita syukuri, tetap kita terima dengan hati lapang. Selain bersyukur, kita juga perlu untuk menghargai dan benar-benar menjaga dengan sebaik-baiknya pasangan ya. Karena kita nggak tahu ujiannya Allah. Mungkin sewaktu-waktu kita akan diuji dengan dipisahkan oleh Allah gitu ya. Contohnya saya diuji dengan dipisahkan oleh maut dengan pasangan. Jadi sebelum menyesal, kita harus benar-benar memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Terus yang ketiga, kalau misalnya memang jangan menuntut pasangan harus menjadi seperti yang kita inginkan ya. Kita lebih dulu yang memberikan contoh ke pasangan. Jadi misalkan kita nggak suka A, ya kita berikan contoh, kita tidak akan melakukan A gitu. Jadi jangan menuntut pasangan untuk melakukan hal itu dulu, tapi mulailah dari diri kita dulu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Doa saya sih semoga teman-teman dan keluarga memiliki rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang samawa ya, yang bisa sama-sama terus sampai nanti di surganya Allah. Oke? Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.